Coucou, salut tout le monde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in here with me in Rubilia. Alors, on va parler quelque chose. We will talk about something. My score, experience, bad score. On va parler sur mes notes. C'est mon premier, c'est mon expérience avec mon professeur qui m'a donné mauvaise note. Voilà. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya, mungkin ngikutin video aku, atau kalian yang nggak ngikutin, coba deh kalian scroll-scroll dulu. Jadi hari ini kita bakal ngomongin masalah pengalaman aku mendapatkan skor yang jelek dengan profesor ini. Jadi sebenarnya ini adalah kayak kesalahan teknis, ada problem communication juga, karena kita kan lagi kuliah jarak jauh ya sekarang ini, di Prancis ini. Sebenarnya kalau untuk kelas TK sampai SMA, mereka masih offline, jadi mereka masih kayak biasanya aja gitu ke sekolah dari pagi sampai sore. Di Senin sampai Jumat itu normal. Cuma untuk yang kelas mahasiswa dan untuk yang lagi kerja, kecuali untuk mungkin untuk apa ya, lebih ke hal-hal yang urgent, mungkin bisa datang ke lembaganya gitu. Jadi itu dulu, kita sampai situ. For your information lagi, saat ini tuh aku lagi menempuh pendidikan S2 di Perancis itu. Masternya itu ada 2 guys, ada master tahun pertama, master tahun kedua, dan kita tuh nyebutnya MA sama M2. Dan aku ini lagi di tahun MA, dan dengan bahasa Perancisku yang aku sih masih merasa belum confident enough for speak French, apalagi bahasa Prancis akademis gitu, masih mix gitu, belum bisa profesional, kayak masih bilingual gitu. Kadang aku ngomong bahasa Prancis campur-campur mix English, dan kalau ngomong English mix Prancis, ya gitulah. Kalian bakal ngerasain sendiri. Jadi apa ya, belajar bahasa baru 2 sekaligus gitu, karena aku juga merasa bahasa Inggrisku juga not really good, jadi cuma ya yang penting bisa buat komunikasi gitu. Itu aku kuliahnya di Paris, sekolah ekol privé, dan aku ambil development business management internasional. Jadi ada yang pelajarannya di Inggris dan juga ada di Prancis. Jadi kemarin itu bulan Desember ya, sebelum tahun baru, kita ada exam, terus karena ini baru tahun pertama ya, jadi ya lagi fresh-freshnya gitu, lagi baru-baru belajar, menyesuaikan, terus lockdown juga. Aku masuk cuma berapa kali, mungkin cuma sebulan kali ya, sebulan apa 2 bulan aku lupa, sekolah offline, abis itu semuanya online sampai sekarang. Jadi emang agak compliqué ya, parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans ma classe. Aku nggak kenal banget sama teman-temanku dalam kelas, sementara untuk final exam diwajibkan untuk membuat project bareng gitu. Pasti bisa bayangin dong, kita online, nggak kenal, harus mengerjakan project bareng. Itu tuh yang aku sampai agak stres sih, masih penyesuaian juga kan. Aku stres sendiri gitu karena udah bahasanya, aku merasa bahasaku nggak bagus, nggak ada teman, nggak dekat dengan dosennya juga, karena gimana mau deket gitu kan, semuanya online gitu. Tapi dari situ aku belajar buat berani nyari teman, ngobrol, terus nyari grup. Jadi yang final exam yang semester lalu itu memang kita harus bikin project. Jadi ada 2 step exam. Jadi ada exam mandiri sama grup. Jadi kita tuh ada website, ada site kampus, dan tiap profesor itu punya classroom-nya masing-masing di website itu tuh. Bisa kirim pesan atau apapun kalau mau tanya-tanya gitu. Terus di situ juga ada materi-materi yang disampaikan si profnya itu. Ya, tapi tergantung profnya juga sih. Kadang materinya nggak ditaruh situ karena pengen murid-muridnya itu dengerin kalau pas lagi kelas. Ada ini ya, plus minusnya. Kita kalau dikasih duluan kan kita bisa baca dulu kan. Kita bisa pelajari nanti apa sih yang mau kita bahas gitu kan. Terus kita bisa juga nyari bahan-bahan lain gitu kan. Tapi ada juga beberapa dosen yang nggak mau ngasih itu. Bahkan ada yang sampai akhir semester tuh nggak dikasih, jadi semuanya oral. Dan kemarin tuh yang oral kayak gitu dosen itu adalah dosen droit hukum brand. Aku udah panas duluan sih, otaknya panas, nggak ngerti apa-apa. Tapi untungnya nilaiku itu standar banget gitu, nggak yang
jeblok tapi juga gak yang bagus, jadi emang bener-bener ngepas banget gitu. Dan dosennya itu memang dosen yang terkenal pelit ngasih nilai. Ya itu. Oke, kembali ke masalah note. Aku nggak tahu sih, mungkin di sekolah lain tuh sama apa enggak. Sesepal, tapi yang pasti, ih ada yang lewat. Tapi note di kampusku itu 1-20. Untuk kelas bahasa Inggrisku, untuk English Business, I have a nice score. Jadi aku dapat 18 this week. Cuma itu doang yang bagus. Lainnya ampun. Jadi apalagi, aduh, skor terjelekku itu ada di business plan. Oke, kembali lagi. Notnya 1-20. Business plan, si dosennya ini disuruh membuat, ya sebenarnya rancangan business plan kita sendiri gitu. Kita nanti mau bikin apa gitu. Dan itu tuh lengkap. Jadi udah mirip kayak bikin proposal skripsi gitu. Dan itu lengkap banget. Sini tuh bikin laporannya tuh nggak yang bertele-tele. Pendahuluannya itu langsung aja nih, kita kenapa mau bikin di situ, alasannya apa, tujuannya apa, terus permasalahannya nanti kira-kira apa, dan penyelesaiannya apa gitu. Jadi semuanya itu ada lah pokoknya, tapi nggak harus mencantumkan pemikiran dari orang lain. Kayak di Indo, kayaknya dari buku ini mengatakan, atau enggak dari pakar ini, bapak ini nih mengatakan bahwa ini, itu nggak ada kayak gitu. Jadi emang langsung to the point. Karena kita yang bikin, ya udah kita tulis gitu, kita yang menuangkan semuanya di situ. Aku bikin kemungkinan ada 30 halaman. Terus semuanya pakai bahasa Perancis. Aku bikinnya 2 kali dong, maksudnya bikin ke bahasa Inggris dulu, baru aku translate. Karena gimana ya? Susah untuk dijelaskan. Ya pada saat itu Desember ya, kita bakal ada holiday, bakal ada vakons dari sebelum tanggal 25. Liburnya itu dari tanggal 20 Desember sampai Januari. Terus liburan habis exam semesteran. Masuk lagi tuh Februari. Deadline untuk bisnis planku itu tanggal 25 Desember. Dosenku itu, dia bilangnya gini, dan tanggal 25 aku Christmas nggak ada kerjaan, jadi nggak apa-apa deh sampai Christmas nanti buat bacaan nih. Kalian nggak apa-apa kasih berapapun halaman, aku nggak bakal ngasih maksimal halaman. Nah, kelas terakhir itu adalah tanggal, aku inget banget, itu adalah tanggal 13 Desember. Itu adalah kelas terakhir. Dan deadline tanggal 25 ya, deadline pengumpulan. Sementara tanggal 13 itu aku udah selesai. Karena memang aku mikirnya, aku banyak tugas, aku banyak exam yang lainnya. Karena ini yang paling banyak, yang paling lengkap. Jadi tiap malam tuh aku begadang nyusun proposal ini project gitu. Jadi tanggal 13 ada beberapa juga yang udah selesai, banyak yang selesai juga. Profesornya tuh bilang suruh kirim ke 2 site, email pribadi sama site kampus, form teachernya. Oke, terus sebenarnya pada malam itu tuh aku mau ngirim ke site kampus, cuma aku nggak tahu kenapa itu ada problem. Nggak tahu itu masalah komputerku atau sinyal ya. Soalnya aku kirim juga di email pribadinya dia itu masuk. Bahkan tanggal 13 itu ya, itu ada kelas terakhir. Aku tanya sama si profesornya, udah nerima email dari aku apa belum gitu. Pokoknya memastikan lah itu dokumen. Dan dia dipastikan, oke madam, dan oke dokumenmu udah nyampe gitu. Oke, jadi aku udah ngerasa lega dong, dokumenku udah sampai nih. Langsung skip Januari, ya note-nya itu udah mulai keluar gitu, mulai keluar nilai-nilainya. Aku agak kaget, kenapa nilaiku untuk bisnisnya cuma 8. Itu note dari 1-20, aku cuma dikasih 8. Aku mikirnya mungkin belum keisi, jadi kemungkinan minggu depan bakal berubah atau gimana. Aku masih mikir gitu. Oke, let's tombe, aku biarin. Terus skip seminggunya lagi. Aku cek lagi dong di noteku, tapi tetap nggak berubah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk email si profesor. Aku bilang, bonjour, monsieur, aku ini siapa, muridmu di kelas ini. Kenapa aku cuma dikasih not 8? Padahal aku nggak pernah skip kelas. Aku selalu datang ke kelas Anda, bikin kuis, nggak pernah absen. Terus aku cuma pernah sekali tuh nggak bisa isi kuis karena memang pas aku mau send finish kuisnya, HP-ku error, time is up. Setelah aku kirim tuh udah nggak bisa lagi karena memang waktunya udah selesai. Aku cuma sekali itu doang, dan kenapa aku bilang gitu kan, kenapa aku cuma dikasih 8? Kalau memang ada permasalahan, ada yang salah dengan projectku,
masalahnya di mana, tolong dijelaskan. Saya juga pengen tahu salahnya di mana gitu. Selang sehari apa 2 hari gitu baru dibales ya, karena email kan slow respon. Sebelum aku email ke dosennya ini, aku juga tanya ke 2 apa 3 temanku ya. Mereka dapat notnya bagus, ada yang 18, 17. Oke, I think something wrong. Aku mikir gitu. Dia jawab, Iya, madam, kamu benar. Kamu ikut kuis selalu. Tapi saya tidak menerima dokumen kamu. dia bilang gitu. Aku terus, what the hell? Dia ngerima dokumen gua yang ku buat sampai fajar menyingsing, gak diterima, padahal tanggal 13 pertemuan terakhir beliaunya bilang terima email dari aku. Udah mulai panik, ini notes gak bisa dirubah gimana nih, kayak ngerasa semuanya sia-sia gitu. Nah, aku gak terima dong, aku screenshot dong dulu tanggal berapa, lain-lain itu aku kirim ke beliaunya. Aku bilang dong, tapi saya ngirim dokumen saya bahkan tanggal 13 dan Anda memastikan kalau dokumen saya itu telah sampai di email Anda, aku bilang gitu. Dia udah nggak mau tahu. Maaf madam, mending kamu ini deh langsung ke akademis aja. Saya udah nggak mau tahu menahu mengenai nilai-nilai. Karena itu udah bukan urusan saya. Aku nyari-nyari tahu mengenai akademis juga, karena gimana kita nggak bisa ke kampus juga kan karena lagi lockdown gitu-gitu. Aku punya kenalan juga kemahasiswaan. Aku SMS bilang permasalahanku, bahkan aku screenshot juga, screenshot emailku yang pertama tanggal 13 itu, terus juga screenshot emailku sama si dosennya yang baru. Langsung fast response sih. Nggak cerita, aku dikasih email bagian akademis, suruh coba hubungin ini, si madam ini, kamu ceritain semua masalahmu. Jadi aku langsung email si madamnya. Ya sehari setelahnya itu dia baru bales. Aku nunggu itu sekitar 3 harian. Terus si madamnya bilang, aku udah memastikan sama Michelle ini, katanya dia nggak bisa buka dokumen kamu. Mungkin karena kamu ngirimnya pakai Gmail. Kok? Dia bilang, coba kamu kirim dokumennya ke aku aja, nanti saya teruskan ke si Michelle-nya. Aku langsung kirim tuh semuanya. Kali ya 3 hari, 4 hari, aku lupa dah tuh. Setelah penantian panjang, madamnya email lagi, ngasih tahu kalau note-nya sekarang 16. Jadi tengket, jangan khawatir, nilai kamu bagus, dia bilang gitu. Aku bilang makasih banget sama Mia ini karena udah bantu banget gitu. Oke guys, itu aja sharing-sharing hari ini. Kalau kalian punya saran atau ya apa yang mau dibahas selanjutnya, kalian bisa comment below. Okay, see you in the next video. Ciao, 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 ciao. Thank you for watching. Voila. Halo.